Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan novel Lahirnya Kaisar Langit di mana bab 2131 ya. Untuk bab 2121 ada di playlist. Jangan lupa bosan-bosan untuk cek playlist ya. Semua ada di sana, bab baru ya. Jadi saya akan menceritakan lanjutan yang kemarin ya, saya bawakan yang awalan 2121 itu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi karena ada updatean bab 2131 di mana Lintian dan kawan-kawan menyerang itu di bukit itu apa ya? Bukitnya para musuh ya. Dia menyerang duluan. Dia berpikir bahwa untuk menunggu penyerangan dia akan rugi sendiri, jadi dia memutuskan untuk menyerang duluan. Menurutmu, Lintian tiba-tiba tersenyum main-main memandang Dewa Penghancur. Kamu mempermainkan aku lagi, ucap Dewa Penghancur dengan kesal mencoba memukul Lintian. Lintian yang melihat tingkah konyol wanita ini hanya tersenyum lembut sebelum dia memeluk wanita itu dengan erat. Dewa Penghancur seketika diam saat Lintian memeluknya secara tiba-tiba. Berbagai macam emosi muncul di wajah Dewa Penghancur. Senang bisa bertemu denganmu lagi. Aku pikir kamu tidak dapat bereinkarnasi, tapi aku tidak menyangka kalau aku bertemu denganmu lagi setelah sekian lama, ucap Lintian dengan lembut. Dewa Penghancur hanya mendengarkan ucapan Lintian, tapi dia juga senang bisa bertemu dengan Lintian lagi. Baiklah, mari bicara serius sekarang, dan untuk tempatnya mari cari tempat yang lebih tenang, ucap Lintian melepaskan pelukan dari wanita itu. Dewa Penghancur setuju. Dia membawa Lintian pergi dari sana. Sebelum pergi dia telah memerintahkan agar semua pasukan tidak menyerang Bingzhou dan yang lainnya. Dan dia juga memberi perintah agar menemukan kamar untuk tempat peristirahatan Bingzhou serta berandalan lainnya. Aku akan membawa ke kamar kalian, ucap Jenderal Xianmun. Tetap menatap semua berandalan itu. Baiklah. Tiba-tiba Ling Guang yang jarang berbicara berinisiatif maju ke depan dan membalas ucapan Jenderal Xianmu. Melihat itu, wajah berandalan lainnya semakin aneh. Dia tidak menyangka kalau Ling Guang akan bersikap aneh seperti ini secara tiba-tiba. Bingzhou dan bayi kecil saling pandang lalu tersenyum diam-diam. Ini kamar kalian. Jika kalian menginginkan sesuatu, tinggal panggil aku atau pelayan lainnya, ucap Jenderal Xianmu. Setelah sampai di depan rumah yang cukup besar, baiklah, aku pasti akan memanggil Nona. Nona. Aku tidak tahu siapa Nona. Siapa nama Nona? Tanya Ling Guang dengan genitnya menatap Jenderal Xianmu dengan mata berharap bisa berkenalan. Tuan bisa memanggil aku dengan sebutan Xianmu. Jadi Tuan Muda Lin bisa memanggilku dengan nama itu, jawab Jenderal Xianmu sambil tersenyum memandang Ling Guang yang agak aneh itu. Baiklah, terima kasih Nona Xianmu. Ling Guang dengan wajah gembira. Jenderal Xianmu hanya mengangguk lalu pergi meninggalkan semua berandalan di sana. Ling Guang masih menatap Jenderal Xianmu dengan mata seseorang pria yang jatuh cinta terhadap seorang wanita pada pandangan pertama. Sedangkan yang berandalan lainnya meninggalkan dia sendirian di luar tanpa mengajaknya untuk masuk. Tunggu aku, ucap Ling Guang melihat kalau berandalan lain sudah masuk ke dalam rumah. Tidak jauh Jenderal Xianmu tersenyum sambil menggelengkan kepala melihat tingkah konyol Ling Guang. Dia pikir kalau Ling Guang serta yang lainnya akan bersikap kasar kepadanya. Bagaimanapun dia adalah musuh besar alam langit yang telah menyebabkan perang dan kekacauan di alam langit. Tapi dari tingkah Ling Guang, dia dapat mengartikan kalau pria-pria itu tidaklah seperti orang-orang yang berpikiran sempit. Meskipun mereka kuat, mereka juga tidak pernah menyalahgunakan kekuatan itu. Pria yang menarik, jika dia bisa lebih pendiam, mungkin itu akan membuatku jatuh cinta kepadanya, ucap Jenderal Xianmu sebelum berbalik pergi meninggalkan area rumah itu. Di dalam aula, Lintian dan Dewa Penghancur saling pandang satu sama lain. Mereka ingin berbicara tapi bingung untuk memulainya dari mana. Pria tua di sisi Dewa Penghancur melihat kecanggungan di sana juga sedikit bingung. Gitu katanya. Dia berdehem ya untuk membuka suasana agar mencair. Tiba-tiba pria itu terbatuk pelan yang membuat keduanya sadar dari pikiran mereka masing-masing.
Lin Tian menatap dewa penghancur dengan serius, dan sebaliknya dewa penghancur juga menatap Lin Tian. Lin Tian menghela nafas dan meminta dewa penghancur untuk memulai duluan bagaimana dia bisa menjadi seperti ini sekarang. Dewa penghancur lalu menceritakan kisahnya. Dia dulu bernama Tian Huan, sama dengan nama masa lalunya saat itu. Semuanya berjalan baik-baik di dalam keluarga saat itu, sampai satu hari ayahnya Kaisar Langit mengalami perubahan aneh. Dia lebih sering marah kepada keluarganya. Bahkan dia pernah membunuh anaknya sendiri karena masalah sepele saat itu. Yang lebih kejam lagi adalah istri atau selirnya mati dengan menyedihkan di tempat tidurnya. Saat itu semua orang banyak mendengar teriakan dari dalam kamar selir itu. Tetapi semua orang berpikir kalau itu adalah hal biasa karena ada Kaisar Langit di dalamnya. Dan pikiran mereka saat itu adalah Kaisar Langit dan selir itu sedang melakukan hubungan. Tetapi pagi harinya saat pelayan masuk, setelah Kaisar Langit pergi, pelayan itu menemukan mayat yang sudah mengering di kasurnya, yang tidak lain adalah selir itu sendiri. Saat itu Tian Huan masih belum mendapatkan ingatannya kembali, dan saat dia mendapatkan semua ingatannya, saat itu tempat saat kematian saudarinya, ibu serta istri-istri dari kaisar lainnya, ia melihat sendiri saat ibunya Permaisuri Langit sedang sekarat. Saat itu ibunya demi meningkatkan kekuatan, Tian Huan mentransfer semua kekuatan kepadanya. Karena itulah kekuatan Tian Huan meningkat dan dia mendapatkan ingatannya kembali. Lalu dia masih hidup dan telah melihat semua itu lari dari istana dengan keluarga Tian yang masih tersisa, termasuk pria tua yang tidak lain adalah penasihat terpercaya Kaisar Langit itu sendiri. Sejak itu dia membangun kekuatan sendiri secara diam-diam dan memulai rencananya untuk menghancurkan serta membalaskan dendam Kaisar Langit. Awalnya dia berpikir kalau semua perbuatan ayahnya itu akan ketahuan, tapi siapa sangka kalau ayahnya menciptakan keluarga palsu dengan kekuatannya yang mirip dengan dia, dan seluruh keluarga Tian yang mati karenanya itu. Dan kejadian selanjutnya seperti yang telah Lin Tian ketahui. Dia memulai rencana pembunuhan Kaisar Langit dan juga memulai mengacau di alam langit untuk membiarkan Kaisar Langit yang baru muncul dan memaksakannya membuka informasi dan mencegah para dewa turun ke dunia dewa. Jadi sampai sekarang semua yang terjadi di alam langit murni karena kamu ingin balas dendam? Tanya Lin Tian dengan serius. Iya, lalu apakah kamu ingin turun ke dunia dewa karena sudah mengetahui masalah portal dimensi itu? Tanya Lin Tian. Aku sudah tahu, dan aku telah berencana untuk berperang di tata surya yang kosong. Karena dengan begitu dia bisa mencegah kematian yang tidak diperlukan. Jelas Lin Tian. Jelas Tian Huan. Kamu masihlah gadis nakal. Baiklah, setelah ini kami jelaskan sendiri kepada kakakmu masalah tingkahmu itu, ucap Lin Tian agak marah dengan sifat ceroboh wanita yang ada di depannya ini. Ayolah kakak Lin, jangan beritahukan soal ini kepada kakakku. Bisa-bisa dia marah besar denganku. Dengan apa yang aku lakukan ini, ucap Tian Huan dengan sedih. Lebih baik temui kakakmu dulu. Setelah itu aku akan memutuskan apakah harus memberitahu kakakmu atau tidak. Tentu semua itu tergantung sikapmu, ucap Lin Tian dengan santainya. Kenapa pria bau ini masih begitu kejam? Apakah kamu tadi mengatakan sesuatu? Tanya Lin Tian menatap tajam ke arah Tian Huan. Tidak. Aku tidak mengatakan sesuatu, jawab Tian Huan buru-buru. Padahal Tian Huan sedang membicarakan dia di dalam hatinya. Bagus jika kamu tidak mengejakku lagi dia dari belakang. Jika kamu berani, aku pasti akan memberitahu kakakmu saat ini, ucap Lin Tian. Membuat Tian Huan kesal, tapi dia tidak berani membalas ucapan Lin Tian karena takut Lin Tian benar-benar akan memberitahu kakaknya masalah dia. Lihat sifat putri yang begitu kesal tidak dapat bisa melampiaskan kesalahannya, itu membuat pria tua itu tersenyum sedikit. Baiklah, mari kita ke bisnis. Aku memiliki tujuan ke sini, yaitu ingin berbicara denganmu. Dan yang kedua adalah membicarakan rencana untuk menyerang tata surya kosong. Di mana makhluk aneh serta pria itu berada, ucap Lin Tian menatap Tian Huan dengan serius. Apakah aku akan sekarang bisa menolak? Jadi lakukan, terserahmu. Aku akan menuruti semua yang kamu perintahkan nanti, jawab Tian Huan. Dia mengerti kalau dirinya tidak akan bisa menang melawan Lin Tian sekarang. Karena di zaman kuno dulu, Lin Tian terkenal dengan gaya bicara yang juga strategi bagus yang diciptakan Lin Tian sendiri. Kamu ini, sudahlah, biarkan aku membahas dengan Paman Tian masalah tata surya itu, dan kamu tetap di sini dengarkan semua yang kami katakan. Mengerti, saudaraku yang bawel, jawab Tian Huan kesal.
Bagus. Oh iya, aku lupa. Tadi bilang kalau kakakmu sedang perjalanan ke sini. Apa? Kamu pria busuk. Kamu pria tidak tahu malu. Kenapa kamu mengatakan kepada kakakku? Kamu itu Tian Huan tidak menyangka kalau Lin Tian telah menceritakan tentang dirinya kepada kakaknya saja dia lengah sebentar saja. Paman, bisakah kita membahasnya di sini? Tanya Lin Tian kepada pria tua mantan menteri Istana Langit itu. Lin Tian duduk dan memulai mengatakan apa yang dia temui di dalam tata surya kosong. Dia juga menceritakan saat-saat dia bertemu dengan monster meteor perak dan juga orang-orang misterius yang kemungkinan adalah Kaisar Langit masa kuno. Saudara Lin, apakah mungkin kita bisa ke sana lagi? Tanya Tian Huan. Tentu bisa. Aku telah menyimpan posisi tempat itu dengan status energi yang aku tinggalkan di sana. Jadi kapanpun kita bisa ke sana, tapi kita tidak bisa terburu-buru karena kekuatan kita masih kurang, jawab Lin Tian dengan serius. Kamu benar-benar Kaisar Langit, Putri. Kekuatan dari mereka jauh melampaui kekuatan pasukan kita sekarang. Di antara keluarga Tian yang tersisa, kebanyakan dari mereka telah berubah menjadi mayat dan hanya dapat menampilkan kekuatan saat mereka masih hidup. Tian Huan terdiam. Memang yang dikatakan Lin Tian dan paman Tiannya benar-benar. Jika dia terburu-buru pergi ke dimensi itu dengan kekuatan pasukan yang sekarang, hanyalah kekalahannya akan dia terima nanti. Beri 10 tahun lagi, aku bisa mengembangkan kekuatan alam langit dan kekuatan pasukanku nanti. Ayolah, kita hanya 10 tahun. Apa yang dapat dilakukan dengan waktu yang sedikit itu, saudara Lin? Tian Huan tentu tidak percaya dengan ucapan Lin Tian, karena batas 10 tahun sangatlah dekat. Dan tidak mungkin dalam 10 tahun dapat meningkatkan begitu banyak pasukan alam langit dan pasukannya. Gadis kecil, kenapa kamu begitu tidak percaya padaku? Apakah kamu pikir otakku sepertimu dan isinya hanyalah kekuatan? Berani bilang lagi? Tian Huan langsung berdiri menunjuk Lin Tian dengan kesal dan marahnya. Hei, kalian ini, tetua Tian, tidak menyangka kalau dua orang ini akan saling berlawanan seperti ini. Meskipun dia sudah mendengar kalau tuan putrinya yang bereinkarnasi ini bertemu dengan Lin Tian di zaman kuno dulu. Tapi dia tidak pernah menduga hubungan mereka akan seliar ini. Dia tidak bisa mengerti siapa yang akan dapat mengontrol dua orang ini di zaman saat ini. Gadis kecil, apakah kamu pikir tinjumu masih keras seperti dulu? Apakah kamu ingin mencoba? Tanya Lin Tian dengan senyum di wajahnya dan mengejek. Sial, aku pasti membuatmu menderita dan apakah kamu benar memberitahu kakak kalau aku di sini? Tanya Tian Huan dengan tiba-tiba paniknya. Menurutmu, apakah kamu pikir aku akan membohongi istri sendiri? Sial, aku hanya pergi dari sini. Jika tidak, kakak bisa-bisa menghukumku nanti seperti dulu. Pikir. Tian Huan dalam sekejap melupakan permasalahannya dengan Lin Tian. Paman, bilang mereka tidak dapat berkembang karena mereka hanyalah mayat hidup, bukan? Iya, karena itulah kekuatan mereka berhenti hanya di dewa penguasa tingkat tinggi, tahap puncak. Jika mereka diberi kesempatan hidup lagi, aku yakin mereka bisa mencapai setengah dewa kaisar dan dalam 10 tahun. Jawab tetua Tian yang dengan serius memikirkan keluarga Tiannya. Jika aku membantu mereka, apakah paman bisa yakin mereka tidak memberontak kepadaku? Tanya Lin Tian serius menatap tetua Tian. Apa maksudmu membantu mereka? Jika memang kamu bisa membantu mereka, aku bisa bersumpah atas nama keluarga Tian akan setia kepadamu, jawab orang tua itu dengan sepenuh hati. Lin Tian diam dan melihat ke arah Tian Huan dengan serius meskipun Tian Huan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Lin Tian. Tapi dia dengan serius menganggukkan kepalanya pertanda apa yang dikatakan oleh tetua Tian, itu juga keinginannya. Bagaimanapun Lin Tian sekarang adalah Kaisar Langit dan saudara iparnya. Tentu dia akan sepenuhnya menundukkan Lin Tian tanpa ragu. Apalagi jika dia masih berlawan dengan Lin Tian, kakaknya pasti menghukumnya dengan sangatlah kejam. Bagus, panggil mereka semua ke sini. Biarkan aku memperlihatkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang itu kepada kalian semua. Lin Tian berdiri dan memandang keduanya dengan senyuman puas. Aura agung yang berasal dari tubuh Lin Tian membuat Tian Huan dan juga tetua Tian merasakan kehangatan serta keagungan seorang pemimpin. Entah kenapa mereka merasakan kalau Lin Tian benar-benar jauh berbeda dari Kaisar Langit yang dulu. Kaisar, aku akan membawa kamu ke tempat mereka bagaimana? Tanya tetua Tian. Tidak masalah, aku mengerti kalau mereka semua pasti sedang dibekukan, bukan? Lin Tian tersenyum memandangi tetua Tian itu. Iya, jika kami tidak membekukan mereka, hal itu akan membuat tubuh mereka membusuk sangatlah cepat, jelas Tian Huan.
Kalau begitu tidak masalah, selama mereka masih memiliki kesadaran, aku bisa membuat mereka hidup kembali. Kalau begitu, boom, di luar tempatnya di atas Gunung Hauo, sesosok wanita menyerang informasi yang telah dipulihkan oleh Tetua Tian. Hal itu membuat Tetua langsung muntah darah di hadapan Lin Tian dan Tian Huan yang tercengang. Mereka merasakan energi dingin di luar biasa yang berasal dari luar membuat seluruh tubuh mereka merinding. Kamu lihat, kakakku sepertinya sangat marah sekarang, ucap Tian Huan langsung kabur dari ruangan itu setelah memarahi Lin Tian. Huan Hua, keluar, jangan buat aku marah. Suara kakaknya Tian Huan Hua ya. Tian Huan Hua kabur dari pandangan mata Lin Tian dan Tetua Tian dengan sangatlah cepat. Tuan Tian yang terlihat Tian Huan Hua kabur merasa aneh. Sejak kematian keluarganya, Tian Huan Hua tidak pernah setakut ini. Bahkan di saat dia merasakan kematian, wanita itu tidak pernah ketakutan sedikit pun, tapi sekarang berbeda. Biarkan saja, paman, bawa aku saja ke tempat sisa keluarga Tian berada, ucap Lin Tian menepuk pundak Tetua Tian itu. Baiklah, Lin Tian dan Tetua Tiannya akhirnya berjalan menuju pintu keluar. Tetapi sebelum mereka berhasil keluar, dinding di belakang mereka hancur berkeping-keping. Dan dari dinding hancur itu, sesosok cantik muncul mengenakan cadar, tidak lain adalah Mu Xianyin sendiri. Boom. Di mana Huan Hua? Tanya Mu Xianyin menatap Lin Tian dengan mata tajam. Lin Tian melihat istrinya yang marah itu hanya dapat menunjuk ke arah tempat menghilangnya Tian Huan Hua. Tetua Tian juga entah kenapa tanpa sadar menunjuk ke arah yang sama dengan Lin Tian. Dia bahkan tidak pernah menyangka kalau dirinya akan menunjuk sendirinya, padahal itu tuannya ya. Bagus. Aku akan berbicara denganmu setelah menangkap gadis nakal itu, ucap Mu Xianyin, istri Lin Tian. Pergi langsung meninggalkan kedua pria yang masih berdiri dia di sana dengan mematung itu. Sepertinya gadis itu akan menderita, ucap Lin Tian. Apakah itu akan baik-baik saja? Tanya Tetua Tian agak cemas dengan Tian Huan Hua. Tidak masalah, gadis itu memang pantas dihukum. Jika dia menemuiku dan kakaknya sebelum aku menemukan dia, mungkin masih bisa dia selamatkan. Tapi sekarang bahkan itu tidak bisa menyelamatkan gadis itu. Lin Tian dan Tetua Tian keluar dari kamar itu tanpa peduli lagi dengan Tian Huan Hua yang sekarang sedang melarikan diri dari kejaran Mu Xianyin dengan kecepatan tinggi. Hahaha. Hidup memang indah, akhirnya kita bisa kabur dari singa kelaparan itu, ucap bayi kecil bersandar di kasur dalam rumah yang cukup besar itu. Benar kakak, hidup memang jauh lebih baik santai seperti ini, tanpa naga kecil yang juga menatap langit-langit rumah itu dengan kerinduan terdalam di hatinya. Bing Zhao juga hanya diam sambil menutup mata menikmati waktu santai mereka. Long Aishon tersenyum memandang semua saudaranya itu yang terlihat lebih santai sekarang. Sedangkan Lang kecil, Lin Guang, sibuk bermain kartu. Mereka terlihat menikmati waktu yang bersama mereka yang sekarang lebih tenang dan tidak ada keributan atau hiburan seperti biasa mereka lakukan. Andai hidup ini bisa santai, dia tidak ada perang, tidak ada pembunuhan, ucap Sukan tiba-tiba dengan wajah penuh kerinduan. Sulit, kita sekarang seorang dewa, memiliki tanggung jawab masing-masing, dan jika kita tidak mengikuti Lin Tian sampai akhir, maka kita tidak layak disebut sebagai seorang saudara, jawab Long Autian dengan serius. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Jikapun kita lari sekalipun dari tanggung jawab kita, dunia ini tetap akan hancur dan kita sekalipun tetap akan mati. Lebih baik mati dalam medan perang daripada mati tanpa melakukan apapun. Jelas Bing Zhao yang masih menutup matanya. Semua saudaranya itu diam. Mereka setuju dengan ucapan Bing Zhao. Jika mereka bisa menyelamatkan satu orang, kenapa tidak? Lebih baik mereka mati dengan menyelamatkan beberapa orang daripada mati dengan menyedihkan. Tanpa melakukan apapun, semua orang itu sangatlah egois. Termasuk mereka yang sangat menginginkan hidup tenang tanpa perang. Tapi mereka juga tidak bisa berdiam diri bagaimanapun. Mereka sekarang memiliki tanggung jawab berat di pundak mereka. Dan mereka sadar tanggung jawab yang ada di pundak Lin Tian lebih besar daripada yang ada di pundak mereka. Itulah sebabnya mereka akan menanggung sebagian dari beban besar yang ada di pundak Lin Tian. Kita memiliki keegoisan masing-masing. Di dunia ini, baik manusia dan dewa maupun monster dan iblis sekalipun semuanya memiliki keegoisan mereka masing-masing. Egois itu tidaklah buruk seperti banyak orang berpikir, ucap Bing Zhao. Ya, memang egoislah tidak buruk.
Jika seseorang tidak memiliki keegoisan, maka orang itu bisa dibilang aneh, bukan? Semuanya tiba-tiba tersenyum sambil pandang dengan pengertian. Mereka untuk sementara waktu diam sebelum melanjutkan apa yang ingin mereka lakukan di dalam ruangan itu. Bayi kecil, naga kecil tiba-tiba tertidur tanpa mereka sadari. Bahkan Bing Zhao juga ikut terlelap dengan sendirinya. Biasanya mereka meskipun dalam keadaan mabuk pasti akan tetap siaga, tetapi sekarang entah kenapa keadaan mereka terasa lelah dan mata mereka sangatlah mengantuk. Karena itulah ketiganya tertidur sendiri tanpa mereka sadari. Lang kecil dan Ling Guang tidak mengganggu ketiganya yang sedang tidur. Mereka juga bersandar di kursi sambil meletakkan kartu yang mereka mainkan itu. Sun Kan juga bersandar di jendela ruangan itu dengan senyuman. Dia mengingat dirinya yang dulu dan bagaimana dia bisa sampai di sini sekarang. Jika adik kecil tidak hadir dalam hidupku, mungkin aku tidak akan dapat menemukan saudara seperti kalian, pikir Sun Kan. Tiba-tiba menatap semua orang yang tengah tertidur di ruangan itu. Long Aition tiba-tiba menepuk pundak Sun Kan. Mereka berdua saling tersenyum menikmati waktu tenang mereka itu. Apa yang mereka pikirkan sama. Long Autian dulu juga orang yang sangat pendiam dan sulit untuk berbicara dengan orang lain. Tapi berkat Sun Kan dan Bing Zhao serta kedatangan Lin Tian membuat dia perlahan berubah. Dia juga mengerti arti persaudaraannya sebenarnya. Selama bersama dengan Bing Zhao dan yang lainnya, boom, yo, sepertinya mereka sedang membuat kembang api. Tapi bukankah ini belum tahun baru? Ucap Sun Kan menatap di mana ledakan itu berasal. Kakak, bagaimana ada kembang api di saat seperti ini? Dan kita sekarang di bawah gunung. Jadi mana mungkin ada orang-orang bodoh yang mau menghidupkan kembang api di sini, kecuali mereka ingin terkubur dan mati bersama. Tidak mungkin, bukan? Tiba-tiba keduanya bersuara serentak dan menatap ke depan tempat ledakan itu lagi. Dengan mata tajam mereka melihat sesosok wanita yang mengenakan pakaian hitam lari dari ledakan itu. Jelas wanita itu sedang terbang keluar dari gunung, tapi dari belakangnya sesosok wanita berpakaian biru mengejarnya, berdiri di burung paunik Asia. Wajah dua pria itu langsung berubah saat mereka melihat sosok wanita memakaikan pakaian biru itu, yang tidak lain adalah Mu Shuayin, yaitu istri Lin Tian. Kakak, apakah kita harus kabur lagi? Tanya Long Aitian. Sepertinya hampir harus itu. Tapi mari kita lihat keadaan dulu, ucap Sun Kan yang berkeringat dingin. Jika ada wanita yang paling mengerikan di antara wanita yang dia kenal, maka Mu Shuayin adalah orang-orang yang paling menakutkan. Bahkan jika dia bisa memilih siapa yang akan menghukumnya, lebih baik dia memilih Penjer atau Lin Niao daripada Mu Shuayin. Kembali ke sini gadis nakal, ucap Mu Shuayin. Kakak, bisakah kamu tidak mengejar aku lagi? Tanya Tian Huanhua yang masih kabur terus keluar dari gunung dengan terbirit-birit. Jika kamu berhenti, aku akan berhenti mengejarmu, jawab Mu Shuayin. Benar juga ya. Tian Huanhua terdiam dan yakin kalau dia berhenti maka kakaknya akan menyeretnya untuk menceritakan semua hal yang terjadi. Dan akan ada kemungkinan kakaknya akan menghukum dia dengan sedikit lebih kejam. Seperti dulu dia pernah melakukan hal nakal semasa di zaman mereka dulu. Lebih baik aku mencoba membujuk kakak sambil lari, pikir Tian Huanhua dengan keras. Berhenti gadis nakal, ucap Mu Shuayin yang melihat adiknya terus lari-larian tanpa mau mendengarkan ucapannya. Di dalam rumah, Sun Kan dan Long Aitian melihat keduanya pergi menjauh dari tempat mereka dapat menghela nafas lega dan akhirnya sebaiknya kita istirahat juga, tidak perlu memikirkan masalah yang ada, karena semakin kita pikirkan itu hanya akan menjadi beban dalam pikiran kita. Ucap Sun Kan pindah mencari tempat untuk berbaring lalu menutup matanya juga. Long Aitian tersenyum, dia melemparkan beberapa bendera yang mengelilingi rumah tersebut. Bendera itu adalah formasi yang cukup kuat untuk menghalangi seseorang untuk menerobos paksa masuk ke tempat mereka. Walaupun di sini bukan tempat musuh mereka, tetap saja harus berhati-hati karena terkadang musuh bukan saja yang ada di luar, tapi juga ada musuh di dalam yang siap menikam mereka kapan saja. Bahkan seseorang yang dikatakan baik atau pendiam sekalipun bisa menjadi penjahat, karena setiap orang memiliki rahasia dan sifat mereka tersendiri yang tidak ada orang yang mengetahuinya. Semoga setelah semua selesai aku dan juga dia dapat menikmati hidup yang tenang, ucap Long Aitian sambil menutup mata, bersandar di dinding lalu tertidur mengikuti yang lainnya. Lin Tian dan tetua Tian berjalan ke tempat paling dalam di markas Tian Huan. Semakin Lin Tian turun, semakin dia merasakan energi mayat yang kuat dari bawah tanah.
Meskipun dia tidak terpengaruh tapi dia masih sedikit tidak enak berada di sekitar energi mayat itu. Sepertinya kamu tidak terpengaruh dengan energi mayat di sini, ucap Tetua Tian memandang Lin Tian. Bukan aku tidak terpengaruh, hanya saja aku memiliki ketahanan yang lebih dari orang lain yang mengatasi energi mayat ini, jawab Lin Tian dengan santainya. Tetua Tian mengangguk dan hanya terus turun dari tangga itu. Semakin Lin Tian turun, dia melihat jelas di ujung dari tangga itu ada banyak peti es yang jelas berisi mayat-mayat keluarga Tian. Semuanya benar-benar telah diawetkan dengan sangatlah baik. Dan Lin Tian dapat merasakan kalau semuanya memiliki kesadaran hidup yang tersisa. Mereka semua hidup di sini menggunakan energi mayat yang tersebar di sini. Sebenarnya banyak dari mereka yang ingin pergi dari dunia ini, tapi mereka sadar jika mereka pergi maka putri akan sendirian. Karena itulah mereka bertahan sampai sekarang, hanya untuk mempertahankan garis keturunan terakhir dari keluarga Tian. Jelas Tetua Tian memandang ribuan peti es yang ada di sana. Kenapa mereka bisa menjadi seperti ini? Bukankah mereka dewa? Harusnya mereka bisa hidup sama sepertimu dan tidak harus menjadi seperti ini, bukan? Tanya Lin Tian dengan bingungnya. Mereka semua sebenarnya sekarat saat itu. Dengan kekuatan terakhir dan tekad mereka untuk melindungi Tuan Putri, mereka pergi ke tempat ini dan menyerap energi mayat di sini. Karena itulah mereka menjadi mayat hidup seperti sekarang, jawab Tetua Tian menghela nafas. Kebanyakan dari mereka saat itu hampir mati, tapi karena tekad untuk melindungi Tian, mereka dengan putus asa datang ke sini dan mengubah energi murni mereka menjadi energi mayat. Hal ini benar-benar sudah melewati hukum yang ada di alam langit. Karena sebagai dewa, jika kalian mati, kalian harus bereinkarnasi, dan jika kalian melakukan hal seperti ini, sama saja kalian memutuskan jalur reinkarnasi kalian sendiri. Aman, aku pasti menghidupkan mereka kembali, ucap Lin Tian dengan penuh keyakinan. Baiklah, aku akan membuka segel mereka, jadi kamu harus bersiap untuk menghidupkan mereka nanti setelah aku menjelaskan semuanya kepada mereka, jelas Tetua Tian dengan serius. Kalau begitu maaf merepotkan paman. Tidak masalah, jawab Tetua Tian. Dia lalu membuka semua segel peti es itu yang membuat semua mayat di sana membuka mata mereka dan keluar dari peti es mereka masing-masing. Semua mayat-mayat itu terlihat bingung. Mereka memandang Tetua Tian dengan wajah penuh pertanyaan. Harusnya mereka dihidupkan kembali saat perang dimulai, tapi sekarang tampaknya perang belum dimulai, tapi mereka sudah dibangkitkan oleh Tian Huan. Melihat wajah bingung mereka, Tetua Tian langsung meminta mereka berkumpul dan menjelaskan apa yang ingin dia lakukan mendengar kalau mereka bisa hidup kembali. Wajah setiap tetua dan anggota lainnya sangatlah bahagia, tapi untuk sementara wajah mereka kembali tenang dan menghela nafas berat. Mana mungkin kami yang mati bisa hidup kembali, apalagi kami telah melanggar hukum langit, ucap salah satu tetua di sana. Yakinlah, aku tidak berbohong kepada kalian semua. Kaisar Langit berjanji akan menghidupkan kalian dan itu pasti berhasil, ucap Lin Tian. Ucap tetua ya. Kaisar Langit yang berbuat. Apakah itu pemuda di belakang kamu? Tanya Tetua Tian. Yang lainnya menunjuk ke arah Lin Tian yang diam-diam memandangi mereka. Ya, dia yang akan menghidupkan kalian, jawab Tetua Tian terus terang. Semua orang memandang dengan curiga, padahal dalam pikiran mereka baik Lin Tian dan tetua mereka saling bermusuhan. Tapi kenapa tiba-tiba Lin Tian datang dan mengatakan ingin menghidupkan mereka kembali? Hal itu sangatlah tidak wajar bagi mereka yang ada di sana. Nanti akan aku jelaskan, untuk sekarang mari kita melihat apakah pemuda ini bisa menghidupkan kalian atau tidak, ucap Tetua Tian berbisik kepada mereka dengan serius. Ribuan orang itu mengangguk setuju dan memandang Lin Tian dengan tenang. Tidak ada yang berbicara di sana. Mereka hanya diam memandangi Lin Tian untuk mendengar apa yang ingin dia sampaikan dan bagaimana cara dia akan menghidupkan mereka kembali. Mungkin kali ini kalian bingung dengan apa yang dikatakan Tetua Tian tadi, tapi yakinlah aku benar-benar bisa menghidupkan kembali kalian. Selama kalian masih memiliki kesadaran, jelas. Lin Tian menatap semuanya dengan santainya. Apakah kamu yakin bisa membuat kami hidup lagi? Iya, lalu apa yang ingin kamu lakukan untuk kami sebagai imbalannya? Tiba-tiba pertanyaan salah satu dari mereka tadi membuat mereka mengangguk setuju. Mereka juga ingin mendengar imbalan apa yang Lin Tian inginkan dari mereka. Jika permintaan itu untuk mengkhianati Tuhan mereka, maka mereka pasti akan menolak mentah-mentah pertolongan Lin Tian. Aku tidak meminta banyak, aku hanya ingin kalian menjadi kuat dan mengalahkan musuh yang seharusnya kita kalahkan bersama. Jadi keinginanku hanya ingin mengajak kalian bergabung bersamaku, bagaimana? Nah, itu untuk bab 2131 ya. Ya 2131 sampai 2140, di mana Lin Tian dan kawan-kawan mempersiapkan pasukannya dan mencari sekutu yaitu Tian Huan,
tidak lain tidak bukan adalah adik dari istrinya Muswayin ya. Terima kasih sudah mau nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab lanjutannya bisa ditonton di playlist. Jangan bosan-bosan cek playlist dan postingan saya di komunitas ya. Jangan lupa itu, siapa tahu ada updatean di saat saya nggak update, nggak upload atau apapun, biar kalian nggak menunggu dengan sia-sia ya kan. Kalau dengan cara melihat itu bisa membantu kita, kenapa tidak ya kan. Oke, terima kasih, bye bye.